Dan untuk membahas lebih dalam tentang potensi vonis hukuman para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, kita berbincang dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah, langsung secara daring. Selamat siang, Bung Heri. Salam sehat selalu. Selamat siang Mas, salam sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Heri, terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang hari ini. Jadi kalau kita lihat kemarin, jaksa ini tegas menolak begitu ya pledoi dari 3 terdakwa, Ferdy Sambo, Kuatma'ruf, Ricky Rizal. Sebenarnya kalau melihat dupliknya atau nanti respons dari replik ini akan seperti apa jalannya? Apa yang kemudian biasanya disampaikan oleh tim nasihat hukum gitu? Ya, tentunya karena ini saling kait-mengkait ya, Mhm. katakanlah satu circle di situ, maka tentu akan mencoba menjawab kembali, kemudian juga membuat poin-poin yang rasa-rasanya belum disentuh di dalam replik kemarin begitu Hmm, ya. Dan oke. saya masih melihat akan ditunjukkan upaya untuk tetap konsisten untuk kemudian menyoal masalah di surat tuntutan kemarin itu. Karena ada beberapa poin yang memang jaksa katakan sudah clean and clear, jelas ada di pembuktian, sehingga nggak perlu lagi untuk disampaikan. Dan beberapa tanggapan yang agak pedas juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum Mhm. terkait dengan pledoi kemarin ya, bahwa itu tidak berdasarkan analisa yuridis yang mumpuni, begitu kan kira-kira itu yang disampaikan oleh jaksa Ketika penuntut. disebutkan tidak memiliki dasar yuridis yang mumpuni itu sebenarnya apa yang ingin dikatakan jaksa sih, Bung Heri? Ya, bahwa sekali lagi ini kan, yang mendalilkan ini kan tentunya ingin membuktikan. Ya. Kemarin dicarikan buktinya oleh, teman-teman kuasa hukum dari terdakwa kan, tapi persoalannya adalah itu pun beberapa sebenarnya sudah terjawab begitu dengan tuntas. Cuman kemudian ya mungkin upaya untuk strategi menggugat kembali Hmm. agar bisa dinalarkan, kemudian bisa didengarkan. Karena biasanya begini Mas, sesuatu yang diucapkan berkali-kali, direpetisi, itu kadang biasanya ada yang nyangkut kan. Jadi ini Mhm. kan, ya ada upaya untuk, melihat celah itu, dan itu biasa dilakukan dalam ranah praktik. Nah, persoalannya apakah hakim itu masih terganggu dengan hal-hal semacam ini atau sudah selesai keyakinannya pada saat pembuktian bahkan ditutup dengan ketika mereka sudah mendatangi TKP, pada Oh, saat ya. tempat yang baru kan, karena disitulah sebenarnya menguji batu uji yang paling kuat untuk melihat apakah keterangan para saksi yang mengatakan tidak tahu, tidak melihat, itu secara logika akal sehat Benar. Karena masuk. maaf Bung Heri, karena salah satu yang juga menarik kan kita selalu menyatakan begitu ya dalam dialog-dialog juga, ini seperti argumen A melawan argumen B. Kemudian di mana kita bisa melihat pembuktiannya karena CCTV-nya nggak ada. Dengan mereka semua dengan hakim juga ke TKP, itu menjadi salah satu batu loncatan yang sangat drastis ya untuk membuktikan keterangan-keterangan saksi tadi ya. Betul, saya sepakat Mas, bahwa, hakim juga kan untuk menimbulkan keyakinannya boleh dong dia, upayanya menjemput bola lah, kita katakan Hmm. aktif ya, berperan aktif. Karena hakim nggak mesti juga pasif dalam hal ini. Nah, dalam konteks itu juga dilihat bahwa hakim aktif untuk kemudian membuktikan dan melihat sendiri, bukan dari, omongan atau desain dari masing-masing, skenarionya para pihak kan. Ya. Jaksa penuntut umum atau penasihat hukum, tapi dengan datang sendiri, dia bisa membuat tafsir sendiri terkait hal itu, dan itu adalah bagian dari keyakinan hakim yang kita nggak bisa ganggu gugat kan. Mudah-mudahan hakim melihat kebenaran yang material tadi, bahwa siapapun yang menyampaikan itu hak mereka, tapi Mhm. sekali lagi hakim tidak boleh kemudian serta-merta menerima. Karena hakim kan di sini adalah menganalisa dan juga kemudian nanti mempertimbangkan segala hal tadi untuk diputuskan begitu. Oke, Bung Heri, yang juga mengusik banyak pihak lah ya, sepertinya bisa dikatakan seperti itu, di mana tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan juga Eliezer ini menuai reaksinya luar biasa dinamis di publik. Apakah jaksa ini bisa mengubah besar tuntutan dalam proses persidangan berikutnya? Atau sebenarnya kalau untuk tuntutan tidak ada yang bisa diubah lagi, nanti tinggal tunggu vonisnya? Ya, menurut saya itu sudah final, Mas. Sudah Hmm, tidak ada yang perlu diubah. Masalah perspektif itu dipersilahkan masing-masing orang untuk menerimanya dan peran dari masing-masing orang. Kalau kita memaksa bahwa jaksa penuntut umum harus menerima apa yang disampaikan penasihat hukum juga demikian, saya rasa malah ini bukan satu peradilan yang benar, malah aneh. Karena pada oke. hakikatnya pasti berseberangan. Satunya presumption of guilt, sudah sering kita bahas dan bicara tentang bagaimana membuktikan kesalahan. Satunya presumption of innocence, bagaimana membuktikan bahwa orang ini tidak punya kesalahan tadi. Nah, ini kan Mhm. yang
untuk kita pahami ya. Jadi kita nggak perlu memaksa bahwa perspektif ini harus sama, harus satu frekuensi. Tapi yang penting adalah kita menilai akal sehat kita, bukan kemudian segala macam skenario ini kita bisa terima. Awal skenario ini kan tembak-menembak. Tapi kemudian ketika ada satu keterangan, kemudian ada bukti yang ditunjukkan, akhirnya terbuka bahwa ini bukan tembak-menembak dan Ya. diakui kan. Pada akhirnya diakui. Sama seperti ini ketika bangunannya dibangun oleh perspektifnya si A, seakan-akan Allah yang benar kan, kesimpulannya benar. Begitu juga ketika kesempatan B. Tapi kalau kita yang belajar praktik yang memahami hal itu, cuman ada poin-poin yang menurut saya ada yang sulit sekali untuk dibantah secara logika akal sehat dan juga Hmm. ketika kemudian kita kita berikan katakanlah pandangan itu ke setiap orang. Jadi kalau kita bicara secara logika umum, kayaknya hanya 0,00 sekian persen orang yang kemudian menjawab seperti apa yang disampaikan di keterangan persidangan. Dan Oke. itu bisa kita rasakan dan bisa tampak secara visual sebenarnya. Ya, nggak usah jauh misalnya ketika ada orang mendengarkan suara yang menggelegar kayak letusan, Tembakan gitu ya. apakah dia mungkin tidak tidak kemudian beranjak pergi ataupun apapun lah pasti Ya, ada ya. reaksi. Tapi kalau reaksinya tenang saja atau malah tindakan yang menurut orang secara akal sehat mungkin adalah poin yang paling jauh untuk dilakukan. Ini ada sesuatu hal yang menurut Oke. kita tentunya ada hal yang menggelitik perasaan kita. Kok Ya. bisa pilihannya itu dari sekian ratus pilihan alternatif itu kok yang dipilih poin Yang yang dipilih tadi? melakukan itu begitu ya. Nah, Bung Heri kalau ngelihat kemarin itu kan sebenarnya ada juga persidangan terkait dengan tuntutan untuk kasus dugaan perintangan penyidikan ya, OOJ, Obstruction of Justice gitu. Yang kemudian juga kalau dilihat ini beragam lah tuntutannya juga seperti 5 terdakwa di kasus pembunuhan berencananya begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa? Bagaimana kemudian melihat perbedaan-perbedaan ini? Karena ini juga berpengaruh terhadap mereka ini bisa kembali ke kepolisian apa tidak kan? Ya, saya pribadi terbiasa untuk menghormati apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak ya, Mhm. terutama dari jaksa penuntut umum pada saat ini sudah melakukan surat tuntutan dari berbagai proses. Walaupun ada netizen yang mungkin kalau kita baca komentarnya, kalau kalau sudah panjang berbulan-bulan dengan puluhan saksi ahli, tapi cuma tuntutannya misalnya sekian tahun, itu dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Itu kan perspektif netizen yang Ya. perlu dengar juga dan tidak boleh dihambat juga untuk disampaikan gitu kan. Tapi dalam perspektif ini memang ada hal-hal yang kemudian ada yang meringankan dalam tanda petik ya. Mhm. Serangan dari Sambo untuk kemudian saya nggak tahu motivasinya apa begitu ya untuk menyampaikan bahwa dia yang bertanggung jawab semua, bahwa dia yang memberikan informasi yang salah itu begitu kan. Kemudian sehingga itu mungkin salah satu poin surat tuntutannya menjadi angkanya demikian yang muncul. Saya nggak mau nyebut angkanya karena Ya. nanti kita debat ini adil atau tidak nanti kan. Mhm. Kalau dilihat sebenarnya polanya dengan jabatan yang lebih tinggi kalau di OOJ ini mendapatkan tuntutan yang lebih lama hukumannya kalau dilihat. Mungkin itu ada keterkaitan ke sana juga ya. Tapi kalau berbicara Sambo sendiri ada di kedua tuntutan baik itu OOJ ataupun juga pembunuhan berencananya plus 338 juga pembunuhannya. Peluang Sambo ini lolos dari tuntutan maksimal seperti apa, Bung Heri? Ya, sebelumnya tadi menjawab yang posisi yang hierarki tadi ya. Jadi kan ini kan informasi yang berjenjang. Sangat mungkin karena punya tanggung jawab yang besar tadi Hmm. dan juga kemudian ini dimaknai sebagai perintah jabatan yang sah. Ini yang menurut saya perlu untuk berkali-kali kita kita pahami bahwa kita membela tapi enggak juga tidak memikirkan ke depan hukum acara pidana kita. Kalau Ya. ada perbuatan yang salah kemudian dipertahankan, apa yang kemudian kita harapkan dari perkembangan hukum acara pidana kita secara keseluruhannya. Kita nggak hanya berhenti di kasusnya Sambo dan kawan-kawan saja misalnya. Setuju. Jadi satu catatan. Kemudian catatan kedua berkaitan dengan vonis tadi, bagaimana vonisnya Sambo dengan berbagai tindak pidana yang termasuk misalnya Undang-Undang ITE yang diajukan ke Sambo gitu kan. Mhm. Menurut saya sekali lagi kita belum bisa menerka nih putusan hakim ini karena putusan hakim ini jenisnya bisa saja sama dengan tuntutan, bisa lebih berat atau lebih rendah. Tapi kalau Oke. melihat di peluang ancaman pidana maksimal, tentunya semua masih terbuka begitu ya karena Masih terbuka ya?
Masih sangat terbuka karena bagaimanapun hakim kan menilai dari keterangan rangkaian keterangan tadi, apakah dari keterangannya itu ada yang meringankan. Misalnya poinnya ketika dia menyatakan bahwa dia adalah anggota polisi yang puluhan tahun mengabdi, belum pernah Hmm, cacat hukum ya. gitu ya. Di sisi lain dalam kasus ini adalah pembunuhan berencana dan melibatkan banyak orang, bahkan di catatan surat tuntutan jaksa itu kan, mohon maaf ini mencoreng citra institusi kepolisian kan. Mhm. Dan juga ini perkara ini jadi atensinya dunia internasional juga. Dunia, betul sekali. Bung Heri, oh jadi ternyata masih bisa setelah ada tuntutan ini bukan kemudian vonis hakim hanya akan meringankan karena ada replik, duplik dan lain-lainnya, tapi bisa juga malah ke atas begitu ya, apa namanya, memberatkan. Kita akan lihat nanti, Bung Heri Firmansyah. Terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya sudah sharing di Kompas Siang pada hari ini, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Sehat selalu. Sehat selalu Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.